Halo pemirsa, Indonesia Bicara bersama saya Wilson Purba. Malam ini kita akan berbincang lebih jauh terkait isolasi pasien COVID-19. Sebelum kami hadirkan perbincangannya ke hadapan Anda, terlebih dahulu kami akan menyampaikan rangkaian informasi seputar peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini. Ya pemirsa, kembali Kepala Daerah terpapar COVID-19, Bupati Muaro Jambi, Masna Busro terkonfirmasi positif COVID-19. Bupati kini menjalani isolasi di rumah dinasnya. Dan malam tadi hasil swab saya telah keluar dan saya dinyatakan positif terpapar COVID-19. Kepada masyarakat Muaro Jambi yang saya sayangi dan saya cintai, mohon dimanapun berada selalu... Dari hasil uji swab yang baru keluar, Bupati menyatakan dirinya terpapar virus dan kini melakukan isolasi mandiri di rumah dinasnya. Masna menyebutkan ia merupakan orang tanpa gejala atau OTG. Masna mengimbau warganya untuk tetap menaati protokol kesehatan seperti jaga jarak saat beraktivitas di luar rumah. Operasi justisi protokol kesehatan terus dilakukan selama masa pembatasan sosial berskala besar. Memasuki minggu kedua di checkpoint Pasar Jumat Jakarta Selatan, pelanggar yang tidak menggunakan masker mulai menurun. Terpantau sejak pukul 7 pagi tadi, operasi justisi berupa pendisiplinan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan di wilayah Pasar Jumat Kebayoran Lama Jakarta Selatan terus dilakukan. Petugas gabungan terdiri dari TNI, Polri, Dishub DKI Jakarta, dan juga Satpol PP terus memberikan imbauan untuk para pengemudi mobil maupun motor agar tetap memakai masker secara benar, termasuk imbauan untuk para penumpang kendaraan agar tidak memenuhi kapasitas yang telah ditentukan. Operasi justisi di Pasar Jumat pagi ini mulai menurun dikarenakan para pengemudi mobil maupun motor mulai sadar akan kewajiban memakai masker dan penerapan protokol kesehatan COVID-19. Untuk menindak para pelanggar, petugas tim gabungan mengacu pada Pergub DKI nomor 88 tahun 2020 sebagai dasar hukum untuk penerapan hingga penindakan kepada warga yang melanggar. Mulai dari pertama kali PSBB ini, grafik untuk tren perkembangan pelanggaran cukup menurun drastis. Total hari ini tidak kami temukan pelanggar yang ditilang sebagai sanksi sosial oleh Pol PP. Kami menghimbau semua warga yang mengendarai kendaraan supaya memakai masker, baik di dalam mobil maupun naik kendaraan roda 2. Guna memutus rantai penyebaran COVID-19, petugas gabungan menggelar razia penerapan protokol kesehatan di kawasan Bandara Ngurah Rai, Badung, Bali. Hasilnya masih didapati calon penumpang maupun warga sekitar bandara yang berpergian tanpa menggunakan masker. Wait a minute. Masker. You want to go to beach? You want to swim? Dua warga negara asing yang kedapatan berpergian di sekitar kawasan Bandara Ngurah Rai, Bali tanpa menggunakan masker ini dihentikan petugas. Keduanya kedapatan berpergian tanpa menerapkan protokol kesehatan. Tidak ada sanksi yang tegas yang dilayangkan. Usai dihentikan, keduanya hanya diberi sanksi administratif berupa peringatan dari petugas agar disiplin menerapkan protokol kesehatan. Tidak hanya di luar bandara, razia protokol kesehatan juga digelar petugas di dalam area Bandara I Gusti Ngurah Rai. Hasilnya masih didapati sejumlah calon penumpang yang belum menggunakan masker. Belum ada penindakan tegas yang dilakukan aparat, hanya sanksi administratif yang diberikan kepada warga yang melanggar. Presiden meminta pemimpin daerah untuk tidak melakukan lockdown wilayah lantaran berpotensi mengorbankan ekonomi dan kehidupan masyarakat. Kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama, namun bukan berarti mengorbankan faktor ekonomi. Tidak perlu sok-sokan akan melockdown provinsi, melockdown kota, atau melockdown kabupaten, karena akan mengorbankan kehidupan masyarakat. Tapi kita tetap serius mencegah penyebaran wabah supaya tidak meluas.
Nah, menanggapi pernyataan Presiden, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan dalam mengambil kebijakan, Pemprov kooperatif mengikuti arahan pemerintah pusat agar kebijakan bersinergi positif. Melaksanakan protokol, berbagai upaya kegiatan pencegahan penanganan COVID, ya, mengikuti apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah provinsi, kebijakan pemerintah kabupaten, semua berbagai kebijakan ini disinergikan menjadi kebijakan yang saling bersinergi positif. Karena ini wabah nasional bahkan wabah dunia, tentu harus bersinergi. Tidak hanya provinsi, kabupaten, kota, dan nasional, tapi juga kita mengikuti apa yang menjadi rekomendasi dari WHO. Di tengah upaya dan kebijakan pemerintah untuk menanggulangi wabah, nyatanya angka penularan virus corona di Indonesia masih belum memperlihatkan penurunan signifikan. Data per 4 Oktober menunjukkan terdapat 3.992 kasus baru dalam 24 jam. Penambahan ini menyebabkan total kasus COVID-19 di Indonesia menjadi 303.498 kasus sejak pertama diumumkan 2 Maret lalu. Sementara jumlah pasien meninggal dunia tercatat mencapai 96 orang dalam 24 jam, mengakibatkan angka kematian akibat COVID-19 berjumlah 11.151 orang. Warga diminta untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan dan tidak lengah lantaran perang melawan pandemi belum usai. Perbincangan masih akan kami lanjutkan dan pada segmen kedua di Indonesia Bicara tetap bersama kami.